Nyokap gue waktu itu beratnya udah 30 berapa ya? Udah 38, udah tulang semua. Begitu 50M gue hancur begini, apa nggak beneran jadi tuh gue lompat apartemen? Lewat ya. Jadi buat gue nilai setengah miliar tuh worth it. Check this out, this is BB coming hot. Blow some fire in my pocket, I'm the flyest like a rocket. I'ma make you mine, baby girl, you so fine. Yes, I'm a star, but now I'ma let you shine. You know my name, yeah, probably know my game. Nuk, ini kayaknya ada gap tahun nih Nuk, di antara tahun 2019 ke 2020 lu. Anggaplah lu bisa rugi di setengah M tadi ya. Terus tiba-tiba di tahun ini lu udah punya warkop baru, coffee shop baru gitu. Ini kan ada jeda di 2020 ke 2021 ya. Gitu. Which is lu harusnya sih struggle ya di situ ya. Dengan berbagai macam. Itu gila banget sih, gue ngelewatin Covid nih luar biasa gitu. Maksudnya gue hancur tuh udah bukan cuman masalah. Sekarang gini, orang kemarin pandemi banyak yang ngeluh. Aduh bosen di rumah, bosen tiduran segala macem. Ya berat juga, maksudnya lu gak ngapa-ngapain berat juga. Cuma waktu itu gue di saat Covid tuh gue jatuh dari masalah kerjaan. Which is gue hilang segitu banyak. Dan yang paling parah sebenarnya orang nyokap gue. Nyokap gue itu sakit parah, itu tuh nyokap gue GERD dari pikiran. Karena waktu itu nenek gue meninggal, terus sahabat nyokap gue meninggal gara-gara Covid. Karena Covid dua-duanya? Enggak, nenek gue bukan karena Covid. Oh, oke, tapi iya, cuma waktu itu dikuburinnya jadi pakai apa namanya? SOP-nya COVID. Karena waktu itu lagi rame-ramenya COVID. Jadi mungkin nyokap gue meninggal, amit-amit ya Allah, amit-amit. Karena gue meninggal. Kaget gue. Amit-amit ya Allah. Terus akhirnya, ya pokoknya nyokap gue sakit parah, itu GERD. Itu tuh nyokap gue hampir kena skizofrenia. Apa tuh? Skizofrenia sakit jiwa, halusinasi. Oh serius lu? Iya, karena sebenarnya turunan keluarga gue tuh punya masalah mental health. Jadi kayak adiknya nyokap gue tuh skizofrenia selama 20 tahun. Oh, sampai sekarang? Sampai meninggal. Udah meninggal. Jadi adiknya nyokap gue tuh skizofrenia, sepupunya nyokap gue juga ada yang skizofrenia. Nah, pada saat Covid itu nyokap gue tuh awalnya GERD-nya kambuh. Dia punya masalah lambung, GERD-nya kambuh. Cuman ya kalau lambung kan emang otak kedua ya. Lambung tuh kalau kata dokter tuh otak kedua. Jadi lu kalau punya stres pasti lompatnya ke lambung. Larinya ke asam lambung lu naik gitu. Nah nyokap gue itu tidur aja udah sampai ngigo. Waduh. Nah gue kan udah mulai wah something wrong nih gitu. Udah mulai kayak aduh gue udah ngeliat banget bro. Gue tuh adek nyokap gue tuh sempat tinggal di rumah gue. Yang beneran lu tinggal sama orang skizofrenia tuh gila. Kalau lu lagi tiba-tiba kambuh tuh dia bisa tiba-tiba buka baju, bisa tiba-tiba kabur. Oh perempuan? Perempuan. Oh. Bisa tiba-tiba kabur segala macam. Dan ini pernah? Pernah. Dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Maksud gue, ya maksudnya orang kan sekarang lagi zaman mental health ya. Gue udah pernah di titik beneran lihat orang kena mental health tuh gue udah pernah gitu. Dan lu bayangin aja lu lihat nyokap lu kayak gitu lu mau gimana? Gila, maksudnya gue sampai hancur banget. Gue ngeliat nyokap gue tidur sampai ngigo tuh udah hancur banget. Ya gara-gara jadi basicnya tuh nyokap gue parnoan banget. Gue tuh dimanja banget sama nyokap gue nggak boleh naik motor yang gitu-gitu. Pakai supir apa segala macam. Dulu tuh kayak gitu gue. Jadi emang gue tuh lumayan pada zaman itu tuh dulu tuh gue dimanja banget. Lumayan dimanja banget sama nyokap gue. Dimanja tuh bukan karena apa-apa, karena nyokap gue tuh insecure banget orangnya, parnoan banget, overthinking banget, parnoan banget gitu. Kan ya sebenarnya kan yang justru skizo itu kan awalnya dari situ, lu nggak bisa kontrol itu gitu. Terus akhirnya ke-trigger sesuatu, ya terus jadi skizo. Nyokap gue itu ke-trigger Covid. Kalau adiknya almarhum itu waktu itu ke-trigger baby blues syndrome. Oh, itu baby blues. Yang bayi. Jadi kalau lu baru punya anak, biasanya kalau lu ngedenger tangisan terus apa segala macem, itu lu bisa jadi stres juga. Nah, kalau lu punya udah punya basicnya emang gak bisa ngelola pola pikiran terus lu kena ke-trigger sesuatu bisa jadi. Nah, terus waktu itu Covid nih, awal Covid 2020 ya, 2020 Maret. Pas banget gue lagi kena masalah itu, karena masalahnya panjang banget sampai ranah hukum juga. Masalah gue kemarin. Yang SAM itu? Iya, SAM itu sampai ranah hukum juga. Lu bayangin gak sih gue 23 tahun kena masalah setengah miliar, gue kena masalah ranah hukum. Ya walaupun gue orang hukum, ya gue tahu posisi gue nggak salah.
Ya nggak dibilang nggak salah. Force majeure maksud gue iya. Force majeure. Ya, tapi tetap gue akuin ya gue ada salahnya juga, salah perhitungan apa segala macam. Gue juga gue jadi salah itu gitu. Cuman mungkin karena komunikasinya nggak berjalan dengan baik, jadi pada akhirnya sampai ke ranah hukum. Gue kena di situ, gue kena kasus itu, terus gue ngelihat nyokap gue kayak gitu, gue tuh sampai mau lompat dari apartemen gue. Oh bangsat. Gue sampai bunuh diri karena gue ngelihat gue tuh berantem sama nyokap gue gitu. Udahlah, maksudnya pikirannya positif aja, jangan dikit-dikit parno, dikit-dikit takut. Gue tuh cuman ternyata orang, terus akhirnya singkat cerita gue nelfon bokap gue kan, ini nyokap udah mulai nggak bener nih gitu segala macam. Kalau kata bokap gue, kalau kayak gitu tuh nggak boleh dilawan katanya. Kalau kayak gitu tuh iya. Cuma kan masalahnya gini, mungkin kalau waktu itu kondisinya gue secara pribadi juga lagi baik-baik aja, mungkin gue bisa ngurus nyokap gue dengan baik gitu. Cuma masalahnya kan waktu itu gue juga lagi kacau bro. Gila, gue 20, ya siapa sih? Kadang gue suka mikir ya, yang sanggup kadang siapa ngelewatin itu gitu. Yes. Gue kena fitnahan itu segala macam ini itu. Seru tuh cerita fitnah. Iya, gue kena fitnahan segala macam. Gue dibilang bokap berduit lah apalah segala macam gitu. Oh shit. Di tahun itu ya berat banget, ngelewatinnya berat banget. Gue sampai turun 11 kilo waktu itu. Kurus banget cuy. Gue sempat kurus banget, 2020 gue sempat kurus banget. So akhirnya gue milih untuk, gue nelfon bokap gue gak kuat, gue bilang, sekarang gimana sih, lu kalau zaman lu lockdown, kalau di rumah kan masih bisa keluar, kena halaman, lihat tetangga. Lu kalau di apartemen, waktu itu gue kebetulan lagi di apartemen, jadi gue lockdown. Berempat ya? Berempat di apartemen, itu kan kayak lu di penjara, ngerti gak lu? Lu gak bisa kemana-mana, lu kayak di penjara dalam satu ruangan gitu, itu which is pressure-nya lebih gede gitu. Terus saya udah akhirnya, gue gak kuat, akhirnya gue ngekos. Gue keluar dari apartemen, gue ngekos, nyokap gue waktu itu berarti udah 30 berapa ya? Udah 38, udah tulang semua. Gara-gara jadi 30? Berat badan nih? Hampir 38, Serius lu? 41, 42, apa 30 lupa gue. Pokoknya udah kurus banget, udah tulang semua. Ya Allah. Udah tulang semua. Nyokap gue tuh udah kritis bro. Udah GERD parah banget. Jadi halusinasi. Jadi begitu nyokap gue udah parah banget. Jadi itu kan lama tuh 3 bulan kan. Itu pelan-pelan tuh. Parahnya tuh pelan-pelan. Udah sampai titik parah banget. Gue sampai titik, gue turun ke kolam renang. Gue udah nangis. Gue tuh kayak terakhir nangis bayi kali. Gue tuh jarang banget nangis. Terus kayaknya gue nangis lagi itu. Gue beneran yang nangis tanpa alasan aja. Gue nangis sampai suguk-sugukan di kolam renang. Saking gue udah gak kuat nih gitu. Alhamdulillah masih keluar emosi gue kan. Kalau gak keluar bahaya juga gitu. Betul. Ya udah akhirnya gue milih untuk gue keluar dari apartemen dulu. Gue akhirnya ngekos sendiri. Udah gue ngekos sendiri. Di situ lumayan ngebantu gue banget. Ngebantu dalam artian refresh, gue bisa makin mengenali diri gue setelah gue tinggal sendiri gitu. Yang ngurus nyokap siapa pas lu cabut? Iya, kakak gue sama adik gue. Oh, Nah iya, gue itu gue bersyukur banget sih, gue bersyukur punya kakak sama adik gue. Iya. Kooperatif lah. Wah parah. Kakak sama adik gue tuh luar biasa sih, maksudnya dia segitu aja sabar ngurusin segala macam. Karena kalau orang depresi itu lu nggak bisa di-pressure memang, lu harus diturutin dulu. Maksudnya emang harus dirawat. Kalau orang depresi itu harus dirawat gitu. Dan gue udah ngalamin itu sendiri, jadi kadang gue suka kesel juga kalau orang yang baru dikit-dikit apa-apa depresi apa segala macem. Iya, walaupun sebenarnya bener, maksudnya sekarang kan tingkat depresi orang nggak pernah ada yang bisa batas ya. Betul. Ada yang biasa naik BMW, tiba-tiba naik mobil ACL-GC, tiba-tiba naik, itu kan menurut dia udah berat kan. Tapi buat beberapa orang juga yang penting alhamdulillah udah naik mobil gitu. Balik lagi makanya menurut gua kan sebenarnya depresi orang kan tingkatannya nggak ada yang punya tolak ukurnya, susahnya orang, betul. Mengeluhnya orang kan nggak ada tolak ukurnya gitu. Jadi sisi lain kesel, tapi sisi lain karena gua udah posisi itu gua mencoba ngerti juga, oh mungkin buat dia ini pressure banget walaupun dia cerita ke gua, tapi dalam hati gua kasarnya lu nggak mungkin lah lu diceritain sama orang lu kayak mikir apaan sih orang gitu doang, pasti ada gitunya kan. Ya, setuju. Cuman menurut gue ya makin karena gue udah ngerasain juga gue akhirnya bisa nerima itu. Oh mungkin titik ini tuh berat banget buat dia gitu. Jadi solusinya pada saat di situ lu ngerasa lu harus mundur dulu ngekos. Yes. Jadi yang ngehandle nyokap lu sehat sekarang? Alhamdulillah udah sehat lagi. Setelah itu dia balik ke sini, rumah sini, balik ke Bekasi. Di Kemang ya? Di Kemang, terus dia akhirnya dirawat dulu di rumah sakit. Tapi waktu di rumah sakit lagi zaman Covid juga, jadi nyokap gue takut. Kalau ada suster apa takut, teriak-teriak takut. Jadi beneran, itu bukan dia. Gue tuh kenal dia udah berpuluh tahun dan gue ngeliat itu tuh. Jadi gimana sih lu di saat itu lu ngeliat itu tuh bukan nyokap lu gitu. Iya. Secara looks itu nyokap lu, tapi apa yang diomongin, apa yang dikeluarin tuh bukan nyokap lu.
Itu yang gue lihat pada saat itu. Berat banget. Yaudah akhirnya tuh nyokap gue dibawa ke rumah sakit, dia nggak mau, akhirnya sembuhnya di hipnoterapi. Oh hipnoterapi ya. Hipnoterapi. Dulu adanya gimana? Pakai pengobatan juga nggak? Kayak hipnoterapi juga? Adanya dulu kan dulu belum zaman hipnoterapi ya. Oh, iya. Jadi tapi udah keburu. Kalau adanya itu udah beneran. Jadi kalau kata bokap gue, waktu bokap gue lihat kondisi nyokap gue, kata bokap gue ini udah 70%. Jadi gue tuh udah sampai 70% itu maksudnya penyakit hampir skizofrenia itu? skizo. Jadi lu kalau udah masuk black hole itu dalam tanda kutip, lu udah masuk skizo itu lu udah nggak bisa keluar. Oh astagfirullahaladzim. Lu udah nggak bisa keluar. Kalau lu udah sekali tek, lu udah masuk ke black hole itu lu udah nggak bisa keluar. Yang bisa ngelawan tuh cuma diri lu sendiri. Oke. Alhamdulillahnya nyokap gua, bedanya nyokap gua sama adenya tuh, kalau adenya tuh dipendem terus sendiri. Nah makanya ini lumayan pelajaran juga sih buat gua. Kalau lu ada masalah, dan ini pelajaran buat juga, karena gua dari dulu orangnya mendem masalah sendiri terus, karena gua udah terbiasa sendiri dari dulu. Gua nyelesain apa semua sendiri. Gua nggak dibantu sama siapapun, gua nyelesain apa semua sendiri. Itu yang gua pelajarin adalah lu tetap butuh orang bro, mau gimana pun lu tetap harus dikeluarin. Tetap harus dikeluarin, nggak mungkin dipendam sendiri. Lu nggak sanggup pasti ngalahin. Akhirnya lu kalah sama diri sendiri. Orang skizo tuh dia kalah sama diri sendiri. Dia nggak bisa kontrol dirinya lagi. Edukasi juga. Dia nggak bisa kontrol dirinya lagi. Jadi dia udah nggak bisa bedain mana halusinasi mana yang beneran. Wah, kayak Fight Club, tau gak sih film Fight Club? Jadi dia tidur sama enggak tuh gak ada bedanya. Jadi dia halusinasi sama real life, dia ngerasain ini gak ada bedanya. Iya kayak gitu. Itu kan berarti lu udah tenggelam sama diri lu sendiri gitu. Maksud gue berarti ya itu, menurut gue itu udah pelajaran hidup gue paling besar. Secara gak langsung lu ada turunan itu dong? Ada gue. Cuman bedanya kalau gue orangnya nggak pernah dengerin. Pertama gue nggak pernah dengerin kata orang. Makanya tampilan gue begini gue juga bodoh amat orang mau ngomong apa. Gue dulu dicapin itu gue juga bodoh amat nggak pernah dengerin. Gue pertama itu gue nggak pernah peduli omongan orang. Kedua gue juga seneng ngobrol, seneng bergaul. Jadi gue seneng cerita dan gue orangnya nggak maksudnya nggak ada rasa malu, nggak ada gengsi aja. Lebih ke malu-maluin sebenarnya. Tipis gila tuh. Iya, cuman gue tuh udah di titik. Tapi sebenarnya yang merubah gue itu kejadian itu tadi sih. Maksudnya Covid itu bener-bener ngajarin gue semua sisi dari diri gue, dari cara gue ngontrol diri, cara gue manage duit, semua sisi gue yang ternyata berantakan tuh dibenerin semua sama Covid gitu. Jadi buat gue nilai 0,5 miliar tuh worth it. Bisa dibilang percepatan ya, lu habis uang di waktu yang sama, habis itu keluarga lu, bukan keluarga sih, lu sendiri agak sedikit goyang, lu ngerasa ini untuk long run, untuk jangka panjang ini bagus banget. Gue jauh lebih kenal diri. Kan? Iya, maksudnya gini. Sekarang kalau gue bersyukurnya, yang bikin gue bersyukur ini aja sih. Sekarang kebayang nggak kalau gue sekarang waktu bisnis itu lancar dari 100 juta aman, 200 juta aman, 3 juta aman, 5 juta aman, 1 M aman, 2 M aman, 3 M. Begitu 50 M gue hancur begini, apa nggak beneran jadi tuh gue lompat apartemen? Lewat ya. Cuman waktu itu kenapa gue nggak jadi lompat apartemen? Waktu itu apartemennya lantai 5. Jadi gue tuh mikir, ini mati gak ya gue kalau lompat? Tuh lompat ke kolam renang lagi ya? Ini kayak kalau gue lompat nanggung juga, mati kagak cacat. Iya gue bilang, daripada gue cacat mendingan gue cancel aja dah, gue bilang bunuh diri. Coba apartemen gue lantai 13, kan gue pede. Lompatnya pede. Mati sob gue nih. Apartemen gue lantai 5, gue liat kagak tinggi-tinggi amat nih, cacat doang gue gak mati nih. Daripada gue malah nyusahin kan. Mending gue hidup aja sih anjing. Enggak, bercanda. Itulah. Tapi by the way waktu masa-masa lo lagi di bawah kan kita bisa bilang lo lagi di bawah banget lah ya itu. Ada sosok seseorang yang nemenin lo terus sih di masa-masa itu? Ya banyak, alhamdulillahnya gue punya lingkungan yang sportif banget. Keluarga gue terutama, keluarga gue sportif banget. Maksudnya keluarga sportif dalam artian ya dia tahu gue orangnya gimana, dia lebih kenal gue gimana. Jadi orang mau ngomong apa juga mereka yang udah sabar apa segala macam. Sebenarnya nggak ada terlintas kata sabar ya gitu, enggak. Cuman menurut gue karena love language gue bukan word affirmation, jadi lebih kayak ke gue dengan adanya sosoknya aja menurut gue dengan mereka melindungi gue tuh udah cukup banget buat gue gitu. Terus kayak teman-teman gue, cewek gue itu tuh udah buat gue udah cukup banget. Oh, gue tuh nggak perlu disabar ya. Sekarang gini, lu kalau cerita sama orang, emang lu butuh solusinya? Gue tanya enggak. Lu tuh udah tahu lu mau ngapain. Maksudnya lu tuh cerita ke orang tuh sebenarnya lu udah tahu, cuma lu butuh dikeluarin aja. Itu yang penting gitu. Buat gue tuh kalau cerita ke orang gitu. Nah makanya gue akhirnya belajar banyak dari situ. Lebih belajar akhirnya mengikhlaskan aja sih bro. Maksudnya gue tuh dulu sebenarnya nggak jauh beda sama dulu. Gue ngejalinnya ikhlas, dari dulu ngejalin ikhlas. Cuman bedanya dulu tuh gue ambisius banget.
Gue ambisius banget. Terlalu ambisius gitu. Kalau di bisnis bagus tuh. Ambisius kalau misalkan di maintenance-nya bener bagus, ambisiusnya bisa jadi bagus. Cuman kalau nggak di maintenance dan akhirnya jadi kalap kan itu nggak bagus. Ya. Jadi greedy gitu ya. Iya, gue kan nulis juga, gue juga suka nulis kan. Nah, di salah satu tulisan gue pokoknya gue pernah ngutip. Nah waktu itu gue jadi awalnya nulis itu gara-gara lagi drop. Gue emang suka nulis, cuman waktu itu jadi banyak keluar tuh gara-gara lagi drop itu. Terus gue pernah nulis ketika pokoknya intinya gue potongannya ketika ambisi membunuh mimpi maka mengikhlaskan menciptakan asa, gue bilang gitu. Mengikhlaskan menciptakan asa, bisa jadi lirik lagu lu tuh. Iya, gue ambil lah. Iya. Jadi menurut gue ambisi gue pada saat itu yang ngebunuh mimpi gue sendiri. Jadi ketika lu ambisi di sini, lu punya mimpi lu depan mata, sebenarnya mimpi lu depan mata, tapi selalu jadi ngejauh, ngerti gak? Karena ambisi, jadi lu nggak pernah ngerasa cukup gitu. Tapi kalau lu ikhlas ngejalaninnya, lu mimpi lu jauh tapi lu ngerasa mimpinya makin deket. Karena lu apapun yang lu dapat lu syukurin gitu. Sepakat gue anjir. Itu bro, itu belajar banget gue dari Covid. Makanya gue bilang, ya oke, gue harus mulai dari nol lagi, gue harus ngerangkak lagi dari dulu lagi. Tapi gue jadi orang yang berbeda. Gitu. Gue jadi Nugi yang beda, bukan jadi Nugi yang dulu lagi gitu. Nugi yang penuh ambisi, Nugi yang maksudnya jauh dari kata syukur lah gitu. Cuman sejak kejadian itu makanya gue bilang ya banyak banget Covid belajarannya banyak banget ya. Banyak So banget. sekarang lu ada apa aja sekarang lu? Kesibukan lu apa aja sekarang berarti? Sekarang gue bikin warkop Satu. sama coffee shop. Coffee shop Ada nanti nextnya ada nextnya lagi pembangunan coffee shop sama gue ada branding agency. Branding agency. Itu gue sama ngerjain brand-brand kayak misalkan ada bikin logo corporate apa segala macam. Iya, brand campaign gitu juga bisa. Bisa. Gue lagi ngerjain itu sekarang. Oh sama ini, mumpung gue inget. Gue semenjak Covid gue belajar banget tentang. Ini sebenarnya gue dari dosen filsafat gue dulu ya. Wah berat banget, so pinter banget lo Nuk. Rocky Gerung banget ya. Iya sebenarnya gue belajar waktu itu gue tuh suka banget pelajaran filsafat waktu gue zaman ngampus. Sampai pelajaran udah kelar kadang tuh gue suka ngobrol berdua sama dosen gue namanya Pak Agus. Keren. Dia tuh itu ngebahas tentang cara manusia berpikir. Cara manusia berpikir tuh sebenarnya ada 3 di otak tuh, ada neokortes, ada midbrain sama crossbrain. Itu tuh gue pelajarin terus. Neokortes itu lu tuh ini berpikir lu secara analisa, secara rasional. Lu ngambil analisis, lu ngambil keputusan tuh biasanya otak lu yang jalan tuh si neokortes ini untuk lu ngambil keputusan. Midbrain ini lebih ke ini seingat gue ya, midbrain itu lebih ke rasa sakit kayak lu syaraf karena yang berhubungan dengan syaraf itu tuh midbrain ini. Nah, kalau si crossbrain ini, crocodile brain namanya, itu tuh lebih kayak emosional lu berpikir berdasarkan emosional, berpikir berdasarkan insecure, rasa cinta itu tuh dari sini, dari si crossbrain ini. Nah makanya lu pernah gak sih, nih gue kasih analoginya, kalau orang berpikir pakai crossbrain, lu pernah gak sih kayak temen lu cerita udah disiksa sama pacarnya segala macam tapi masih cinta aja, maksudnya masih baru tuh. Iya. Cinta itu buta gitu kan, banyak yang ngomong ya karena dia berpikirnya menggunakan si crossbrain ini. Sedangkan kita yang diceritain kan kita mikir goblok banget sih lu udah dipukulin masih aja mau. Karena kita berpikirnya pakai neokortes ini. Kita berpikirnya dengan rasional ini. Itu kan sebenarnya. Nah sekarang gini, coba lu yang kondisinya lu lagi cinta banget sama orang, mau lu diselingkuhin berapa kali juga. Karena lu berpikirnya pakai ini gitu. Jadi makin gua, ternyata bener juga ya kalau kita udah bisa damai dengan diri sendiri, kita udah bisa itu segala macam. Kita lebih mengenali kapasitas gua. Gue sekarang jauh lebih kenal gue siapa gitu. Semenjak Covid gue jauh lebih kenal gue siapa. Gue tahu gue harus melakukan apa segala macam tuh semenjak itu. Semenjak sama cara berpikirnya itu sama itu. Gue makin tahu ada hal ternyata gue misalkan lagi dalam satu kasus. Ternyata gue lagi mikir pakai crossbrain nih nggak baik gitu. Itu yang mau gue bertanya ke lo. Jadi perspektif lo sekarang kalau ada masalah gimana bedanya? Dulu banget anjing. Siapa nih? Parno nih gue. Enggak ada yang minta. Halo. Terus Parno denger polisi. Gue kan jadi lupa kan. Kalau misalnya ada masalah nih, lo ngeliat suatu masalah sekarang sama dulu, cara solve lo beda, cara lo nge-solve problem itu gimana? Gini, dulu gue pernah di titik pacaran tuh posesif banget yang kayak. Pasti dong kita. Lo apa lagi lo? Gue juga pernah lagi anjing. Gue tuh dulu pernah pacaran sama mantan gue ada lumayan lama pacarannya. Terus tapi gue tuh di titik yang
Pokoknya dia mau main aja nggak boleh, dia mau main sama temennya aja ke kafe gitu nggak boleh. Pokoknya gue cemburuan, pokoknya posesif banget. Dia ngeliatin cowok aja gue bisa marah. Wow. Bahaya bet. Dia ngeliatin cowok aja gue bisa marah, padahal cuma ngeliat kan. Terus pas gue kesini kok gue goblok banget ya dulu ya. Ternyata pas ya itu gara-gara gue ngobrol sama dosen gue itu, gue jadi tahu. Oh ternyata yang bermain itu waktu itu insecure gue tuh belum tahu gue punya insecure apa. Lu kan berarti belum kenal sama diri lu sendiri. Buat gue yang orang masih bergelut di situ tuh gara-gara dia belum kenal sama diri dia sendiri. Setelah gue tahu, oh itu tuh ternyata insecure gue gitu. Insecure yang bermain tuh insecure gue. Coba kalau gue di dulu rasional, sekarang kayak gini lah. Gue sekarang sama cewek gue udah gini, misalkan malah di coffee shop misalkan atau lagi nongkrong apa segala macam, so ada cowok ganteng. Terus gue nanya ganteng nggak? Terus dia bilang ganteng. Iya sih emang ganteng sih. Maksudnya sekarang udah sans aja gitu ya. Maksudnya gitu. Itu lebih biar kalau gue liat cewek cantik dia biasa aja. Iya. Maknanya kayak gitu ya. Bagus. Boleh. Pakai. Permainan. Pakai. Oke. Enggak, tapi itu ngaruh banget. Setelah lu kenal diri lu sendiri, lu tahu kapasitas lu sendiri, lu tahu cara bekerja otak lu sendiri. Menurut gue itu bakal lebih wise setiap lu ngambil keputusan gitu. Oh nice banget sih. Last mungkin. Lu mungkin udah lebih jauh berpengalaman di dunia messed up-nya ya. Mungkin lu ada Lebih berantakan intinya ya. lebih duluan. Karena gue yakin juga kita bakal ngerasain hal-hal begitu juga. Cuman belum waktunya aja mungkin gitu. Jadi kita sengaja bikin messed up session ini kan biar kita bisa belajar juga nih dari bintang tamu yang kita undang gitu. Mungkin lu bisa ngasih bukan wejangan ya, kayak ya mungkin tips-tips lah buat yang seumuran kita tuh di bawah mungkin yang perlu tahu gitu. Kehidupan tuh ngeliat hidup tuh harus kayak gimana gitu. Jangan wejangan kali ya. Iya, jangan enggak. Berat banget ya. Kayak orang tua siapa. Ya maksudnya gue itu bisa ngomong kayak gini berdasarkan pengalaman gue. Maksudnya gue juga sekarang belum jadi apa-apa, bahkan gue harus mulai dari nol lagi. Banyak banget yang lebih keren dari gue di umuran gue, banyak yang udah mencapai mimpinya di umuran gue tuh banyak banget gitu. Dan gue lebih ngasih gambaran. Sekarang lu kalau mau ngambil bagusnya orang banyak bro, cari di internet, tapi buruknya orang kan gak banyak. Nice, betul itu. Gue makanya gue lebih seneng sharing tentang apa yang gue lewatin tuh buruknya gitu, biar jangan kesampaian sama orang. Gue sih sekarang gini, makin tua kan circle ini mungkin yang buat di umurnya bawah, makin tua kan circle makin dikit. Betul. Pertemanan itu kan pasti makin dikit. Gue selalu ngibaratin satu teman tuh satu pintu rezeki buat gue. Satu teman tuh satu pintu rezeki. Begitu lo kehilangan satu teman, lo kehilangan satu pintu rezeki lo gitu. Lu nggak pernah tahu, Tuhan tuh pasti ngasih rezekinya ke tiap orang tuh caranya beda-beda. Tapi kan lu nggak pernah tahu lewat siapa, kapan, di mana, lu kan nggak pernah tahu. Tiba-tiba ternyata gua ngobrol gini terus lu ngasih proyekan ke gua segala macam kan nggak ada yang tahu. Safaka contoh. Iya, masuk. Halus banget, kacau negosiasinya lu. Udah cocok belum gua jadi MC. Masuk gila. Langsung 6 bulan ke depan lah. Ya, maksud gua gitu. Buat gua tuh sekarang, buat gua satu teman satu pintu rezeki gitu. Setelah gue belajar, kemarin masalah bisnis gue kan gue kehilangan teman gue juga gitu. Gue nganggap kemarin yang bermasalah sama gue, sampai sekarang gue masih anggap teman gitu. Tapi ya walaupun dia nganggap, makanya gue anggap pintu rezeki gue udah hilang satu. Gue punya musuh satu, pintu rezeki gue hilang satu. Makanya sekarang ya gue lebih mau menjalani hubungan baik sama siapapun. Yang penting berbuat baik aja sekarang mah. Maksud gue percaya deh, kalau lu jalaninnya ikhlas, kalau lu jalaninnya ngejalaninnya dengan baik gitu, dengan niat yang baik, itu pasti hasilnya baik juga sih bro. Tepuk tangan dong buat Bung Nugi, luar biasa. Berat. Ini ayatnya tuh Nah masuk lagi nih. Oke. Jangan dong, takut gue. Aduh, ngomongin ayat-ayatan ini. Gue ayat yang paling ingat cuman Anisa ayat 4 itu. Tentang apa tuh? Poligami. Setelan. Jangan. Oke, Nuk, thank you banget. Gue gak mau cerai juga ntar. Aduh ya. Aduh anjing. Aduh susah dia, oke. Aduh, thank you banget bro. Thank you banget Nuk udah nyempetin waktunya di Messed Up Session. Yap. Thank you juga Safaka sudah support tempatnya di sini. Thank you Mas Adam. Nyaman banget tempatnya buat podcast. Safaka. Yoi, dengan sajian-sajian makanan yang enak-enak juga, minumannya juga gacor, enak banget nih. Aku cinta Safaka. Yoi. Masuk. Setelah ini kita lihat ada Safaka Podcast ya. Kita lihat nanti siapa yang jadi MC-nya. Tadi sih sempat udah ada sounding ya MC-nya siapa ya. Karena gue tuh pingin banget, jujur gue pingin banget jadi MC. Seru aja. Enggak, tunggu cari platform aja teman-temannya. Ya insya Allah lah. Ya tempatnya udah aneh kan. Bisa ngerokok juga. Iya, gue yang penting bisa ngerokok. Deket Kemang lagi, deket rumah lu juga. Iya, tinggal nyari sosoknya aja kan, Safaka Podcast. Yoi. Thank you banget guys yang udah nonton. Jangan lupa kita pakai gitu-gitu nih sih.
Gak pakai gitu. Gak usah lah. Gak usah di subscribe, gak usah ditonton. Dislike, udah gak ada yang nonton. Dislike. Thank you banget, sampai jumpa di Master Session berikut ya. Bye-bye. Cabut.